Latar belakang perpecahan Cekoslowakia. Sejarah Republik Sosialis Cekoslowakia dimulai dari naiknya rezim komunis pada tahun 1948. Tetapi sesungguhnya pertarungan kekuasaan di dalam Partai Komunis Cekoslowakia telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Waktu itu, kepemimpinan partai dipegang oleh Rudolf Zelensky selaku Sekretaris Jenderal dan Klement Gottwald selaku ketua yang juga menjabat Perdana Menteri Cekoslowakia. Selama Perang Dunia Kedua, mereka memilih mengungsi ke Moskow dan mengkoordinir perlawanan terhadap Nazi Jerman dari sana. Di Moskow, mereka termasuk pemimpin-pemimpin negara tetangga Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi, yaitu menggambarkan rezim kepemimpinan yang keras dan kejam. Politik tangan besi hanya dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Di sana, agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslowakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, salah satunya dari Alexander Dubček. Runtuhnya Cekoslowakia. Sistem administrasi Cekoslowakia menggunakan sistem federal yang terdiri dari dua negara bagian utama, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slowakia. Setelah puluhan tahun Cekoslowakia di bawah pengaruh rezim komunis, akhirnya runtuh pada tahun 1989 karena jatuhnya negara-negara komunis di Eropa Timur akibat perubahan kebijakan luar negeri Uni Soviet. Terjadi aksi demonstrasi dan pemogokan di Cekoslowakia agar pemerintah melakukan reformasi politik, sehingga pemerintah membentuk pemerintah koalisi dan terpilihnya Václav Havel sebagai presiden sementara pada Desember 1989. Pada bulan Juli 1990, dilakukan pemilu multipartai dan terpilih kembali Václav Havel sebagai presiden. Pada masa pemerintahan Václav Havel, sistem ekonomi tidak lagi terpusat. Banyak perusahaan swasta bermunculan, kebebasan pemberitaan media, periode peralihan dari rezim komunis ke arah demokratis dikenal sebagai Revolusi Bludru atau Velvet Revolution. Revolusi Bludru terjadi pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989. Latar belakang pertentangan kaum Ceko yang tumbuh atas dasar peradaban Austria, Jerman, dan antara kaum Slowakia yang tumbuh atas dasar peradaban Magyar atau Hungaria. Kaum Ceko adalah kaum yang bersifat serius, tenang, dan bekerja keras. Dan kaum Slowakia adalah kaum yang bersifat santai, periang, dan religius. Kaum Ceko beragama Protestan, sedangkan kaum Slowakia beragama Katolik. Kaum Ceko menganggap kaum Slowakia sebagai beban, sedangkan Slowakia menganggap dianaktirikan. Proses pemisahan antara Ceko dan Slowakia berlangsung dengan damai dan dilakukan atas keinginan dari kedua belah pihak atau dikenal dissolution atau pemisah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpecahan Cekoslowakia yaitu terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, dengan adanya perbedaan antara latar belakang sejarah sejak awal, latar belakang sejarah bangsa Ceko dengan bangsa Slowakia, sekalipun memiliki leluhur yang sama, seperti tumbuh dan berkembang dalam kultural yang berbeda. Dengan begitu, masing-masing membentuk dan mengembangkan identitasnya sendiri-sendiri, yaitu seperti identitas kultural antara pengaruh budaya Ceko dengan pengaruh budaya Slowakia. Dan faktor eksternalnya yaitu perpecahannya negara-negara satelit Soviet dan runtuhnya rezim komunis di Cekoslowakia, berarti dimulai dengan era kebebasan baik dalam bidang ekonomi ataupun politik.
Dengan munculnya itu, harapan di era kebebasan segala sesuatu akan jadi lebih baik dan tidak ada kesejahteraan dalam suatu situasi penuh dengan tekanan di bawah rezim komunisme Uni Soviet. Hal inilah yang mendorong Ceko dan Slowakia untuk berpisah secara damai. Dan persatuan tidak pernah jadi cita-cita ataupun inspirasi bangsa Ceko dan Slowakia. Dampak dari runtuhnya Cekoslowakia. 1. Ceko menggunakan bendera nasional Cekoslowakia sebagai bendera negaranya, sedangkan Slowakia menggunakan bendera nasional yang motifnya menyerupai bendera Rusia dengan tambahan lambang negara Slowakia. 2. Dampak lainnya seperti pembagian wilayah kekuasaan, penetapan mata uang, pembagian properti negara, dan penentuan kewarganegaraan. 3. Sampai saat ini, hubungan kedua negara cukup baik dan harmonis. Bahkan, masing-masing negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sehingga kedua negara diterima menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. 4. Berkembangnya sistem demokrasi dan liberal di kalangan masyarakat Ceko dan Slowakia.